إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. محمد رسول الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله. يا الله رسول الله. يا صمد يا معتي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihina ma ba'd. Para hadirin berjamaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Saimin, saimat, qaimin, qaimat, mu'takifin, mu'takifat, jamaah Masjid Nurul Huda dan yang hadir dari sekitarnya, yang kesemuanya semoga terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke surganya, yang telah mendapatkan nikmat-nikmat yang tiada terbilang dan terhitung. Nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat Allah berikan kekuatan terus untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang sangat istimewa ini, bulan Ramadan, yang kita masuk di hari yang ke-21. Kita masuk di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan.
yang dikatakan disabdakan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW, wa akhiruhu idgun minan nar, dan yang terakhir 10 hari terakhir adalah pembebasan besar-besaran dari api neraka. Semoga Allah jadikan kita, orang tua kita, anak-anak kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, muslimin, muslimat, termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan apa yang kita baca di pertemuan yang lalu, yang sabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi bersabda, telah diturunkan kepada aku 10 ayat, siapa yang mengamalkannya dia akan masuk surga. Yang pertama, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari main-main, dari seluruh perkara yang batil dan main-main. Tidak ada kebolehan baik dari ucapan ataupun perbuatan. Dia tinggal, dia berpaling, dia jaga lisannya, tidak mau dia. Jadi yang keluar dari lisannya, Bapak Ibu, yang keluar dari tingkah lakunya bagus terus, berarti tandanya orang bagus ya. Teko yang isinya minuman susu, pasti kalau dituang keluarnya susu. Teko yang isinya madu, kalau dituang pasti keluarnya madu. Tidak mungkin teko isi susu dituang keluarnya peceren, tidak mungkin. Atau sebaliknya, isinya peceren, tidak mungkin keluarnya madu. Sehingga orang beriman itu, Bapak Ibu, yang kualitasnya tinggi, yang keluar dari ucapan dan perbuatannya baik. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang selanjutnya, dan orang-orang yang mengerjakan zakat, mengeluarkan zakat. Zakat ini macam-macam Bapak Ibu ya. Yang pertama, dan ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan ini dan pertemuan akan datang, kelupaan, insyaallah di pertemuan akan datang kita cetak nanti buletinnya, kita bagikan lagi. Mestinya tadi malam cuma lupa, untuk kita membahas permasalahan zakat. Yang pertama, zakat fitrah, yang hampir semuanya kita ini terkena kewajiban zakat fitrah. Ada juga zakat mal, zakat harta. Di harta kita dizakati. Di bank ada berapa miliar Pak Bret? 10 miliar, 20 miliar, itu setelah setahun dikeluarkan 2,5%-nya. Dibagikan, kalau miliardernya orang mandar, dibagikan kepada orang mandar yang fuqara dan masakin. Kalau miliardernya orang kampung Melayu, diberikan kepada fuqara kampung Melayu. Jangan salipan, orang mandar ke kampung Melayu, kampung Melayu ke mandar. Jangan dulu, dilokalisir dulu.
diselesaikan dulu yang sekitarnya, baru kemudian keluar. Sudah selesai, keluar lagi. Sudah selesai, keluar lagi. Zakatnya orang Banyuwangi di Banyuwangi, jangan zakatnya orang Banyuwangi ke Irian Jaya, jauh, terlalu jauh. Ada juga zakat tijarah, zakat perdagangan. Panjenengan yang punya toko, itu setelah setahun bekerja semenjak pertama buka, kemudian setahun setelahnya itu barang dihitung, ya, barang dihitung dengan mengikuti harga jualnya. Kemudian yang diselorokan di laci, uang yang ada dijumlah, kemudian termasuk piutang itu dijumlah juga, ditotal, kemudian dikeluarkan 2,5%. Punya hutang saya tetap wajib zakat, tetap hutang tidak menggugurkan zakat. Ada juga zakat masyiyah. Zakat masyiyah ini yang punya unta, punya sapi, punya kambing. Ayam tidak masuk. Ular apalagi tidak masuk. Ikan tidak masuk. Kambing, sapi, unta. Oke. Kalau unta di Mandar tidak ada. Kalau sapi dan kambing mungkin ada, ya. Nah, kambing itu nanti diantaranya kalau punya 40 ekor bertahan selama setahun wajib mengeluarkan 1. Kalau sapi nanti ada hitungannya juga. Itu namanya zakat masyiyah, zakat hewan ternak. Ada juga nanti zakatnya sawah, zakatnya sabin. Dalam setahun panen berapa kali, ditotal hasilnya kemudian dikeluarkan. Kalau hasil pengairan tanpa biaya itu dikeluarkan 10%. Kalau sawahnya pakai biaya dikeluarkan hasilnya 5%. Campur ada yang tanpa biaya, ada panen yang pakai biaya, maka nanti di prosentase. Kalau memang sama prosentasenya dikeluarkan 7,5%. Itu harus tahu, harus ngerti, harus ngerti. Saya tidak tahu, harus belajar, karena panjenengan sudah masuk kepada satu bab yang panjangan harus belajar, kan gitu. Yang belum haji tidak wajib belajar caranya haji. Panjangan tidak mau haji, tidak wajib belajar haji. Tapi ketika panjenengan mau haji, wajib belajar haji. Panjenengan tidak mau berangkat umroh, gimana? Tidak wajib belajar umroh. Tapi ketika mau berangkat umroh, wajib belajar umroh. Belajar zakatnya sawah tidak wajib, tapi kalau sudah punya sawah wajib tahu untuk apa kewajiban dia dari Allah tentang sawahnya ini. Kan itu logis, ya, kan masuk ke logika, ya. Panjangan tidak wajib belajar mobil. Kenapa tidak punya mobil, tidak mau kemana-mana? Enggak. Tapi kalau ada tugas, kendaraannya ada, ya belajar. Tidak mau makan nasi, tidak wajib belajar cara masaknya nasi. Tapi kalau mau makan nasi, tidak ada tempat tumbas nasi, hidup sebatang kara di hutan, sebatang kara di hutan, tidak tahu belajar, tidak tahu caranya masak nasi, ya keliru, harus belajar. Pada pertemuan ini kita akan belajar atau mengingat kembali bagi yang sudah tahu
tentang perkara-perkara yang berkaitan zakat fitrah, agar supaya nanti kita ketika melaksanakan kewajiban zakat fitrah sesuai dengan aturan Allah yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang disampaikan oleh para ulama kepada kita kesemuanya. Mari kita perhatikan, zakat fitrah adalah mengeluarkan makanan pokok. Makanan pokok kita adalah beras, dengan ukuran tertentu, yaitu ukurannya ada yang mengatakan 2,5 kilo cukup ya. Cuman ada sebagian ulama lagi yang mengatakan tambahi sampai 2,7 kilo. Biar tak ruwet, 3 kilo sudah enak. Cuma nambah 3 on saja. 3 on berapa juta? Berapa ribu Pak Bret? 4.000 ya nambahnya. Kan kali anak 3 beb istri, ya sedikit toh nambahnya, setahun sekali. Setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dengan syarat yang sudah ditentukan. Zakat fitrah wajib di tahun kedua Hijriyah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum, yang mana kurma dan gandum di zaman Nabi adalah makan pokok. Atas setiap orang muslim wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, merdeka atau budak, laki ataupun perempuan. Jadi semuanya wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah wajib bagi setiap orang Islam yang mampu. Nanti kategori mampu akan kita bahas sebentar lagi. Dan hidup di sebagian bulan Ramadan serta sebagian bulan Syawal. Artinya Bapak Ibu yang wajib zakat fitrah itu adalah orang yang nutut bulan Ramadan, nutut bulan Syawal, walaupun walaupun sebentar saja. Contoh bayi lahir 2 menit sebelum azan maghrib hari terakhir Ramadan. Ini insyaallah tidak bahas lebaran cuman lebarannya antara hari Ahad atau Senin ya. Sabtu itu 29 antara Ahad atau Senin. Tidak mungkin Rebu lebarannya, tidak mungkin, atau Jumat tidak mungkin. Sabtu 2 menit sebelum maghrib lahir bayi. Habis itu azan maghrib, takbiran, terus gimana? Wajib zakat fitrah. Dia nututi Ramadan, dia nututi bulan Syawal. Atau setelah azan maghrib akhir Ramadan meninggal dunia. Azan maghrib terakhir hari Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meninggal terus. Gimana? Wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia nutut Ramadan, dia nutut Syawal. Dia nutut Ramadan, dia nutut Syawal. Kalau meninggalnya sebelum adzan maghrib hari terakhir Ramadan, tidak wajib zakat fitrah. Atau lahirnya setelah adzan maghrib hari terakhir Ramadan, tidak wajib zakat fitrah. Kemudian siapa yang dimaksud mampu ini tadi mampu? Siapa yang dimaksud mampu sinten? Mari kita perhatikan. Yang pertama mampu, 1, mampu memiliki harta lebih dari 1
kebutuhan makan dan pakaian untuk dirinya, dan orang yang wajib dinafkahi pada siang hari raya beserta malam harinya. Jadi siang hari tanggal 1 Syawal dan malamnya, malam 2. Jadi untuk hari, 1 hari dan 1 malam, dia punya kelebihan dari hartanya untuk makanan dan pakaian dirinya dan orang-orang wajib yang dinafkahi. Contoh saya, saya Bapak Ibu, ada 5 orang yang saya wajib nafkahi. Katakan misal lagi 5 orang yang wajib saya nafkahi. Saya beserta 5 orang yang saya wajib nafkahi untuk makan 24 jam, beserta pakaian butuh berapa duit? Misal butuh uang 300.000. Katakan apalagi pakaiannya sudah ada, bajunya kan sudah ada, berarti bisa turun ini kebutuhannya. Cuman 150.000 cukup atau lebih mungkin ya. Katakan sudah 150.000 cukup. Untuk 24 jam saya beserta orang yang wajib saya nafkahi butuh 150.000 rupiah. Dan di hari itu saya punya uang berapa? Oh, saya punya uang 3 juta. Wajib berarti. Kenapa? 3 juta dikurangi 150.000. Wah, banyak itu. Beli beras cukup itu. Berasnya saya 3 kilo, anak saya 3 kiloan, istri saya 3 kilo. Jadi butuh berapa lagi? Kali 6 3 kali 6 berapa? Masih ngantuk, hitung-hitungan berebet masih ini. 21 ya? 18 ya? 18 kilo. Berapa uang itu Pak Edi? Beras 18 kilo berapa? Yang keras tak dengar? 15. Ya sudah hitung sendiri pun Katakan per kilo berapa per kilo? 15.000 katakan. Tak sampai ya? Ya 15.000 kali 10 kilo 150.000. Hampir 300.000. Saya punya uang 3 juta. Kewajiban saya sehari semalam 150.000, sosok kembali 2.850.000. Beli beras 300.000. Wah, masih banyak sosoknya itu. Sosok 2,5 juta masih. Bisa keliling buat ke mana? Ke Kalibendo, habis itu ke Watu Dodol. Saya dikatakan mampu, wajib zakat saya wajib zakat. Yang kedua, uang saya sudah dipotong hutang. Tadi uang saya sudah dipotong hutang. Saya butuhnya sehari semalam 150.000. Saya punya uang 3 juta, susuk 2.850.000. Ada hutang enggak saya? Ada hutang saya. Berapa hutang saya? 500.000. Kurangi lagi 500.000. Berarti sisa 2.350.000. Gimana? Masih mampu saya. Saya masih dikatakan mampu, wajib zakat fitrah. Kecuali saya punya hutang 10 juta. Walaupun hutangnya belum jatuh tempo. Kebutuhan sehari semalam 150.000, saya megang uang 3 juta, dikurangi 150.000, 2.850.000. Gimana? Saya wajib zakat fitrah. Ternyata saya punya utang Bapak Ibu 10 juta. Kapan bayarnya? Seminggu lagi. Gimana? Saya tidak wajib zakat karena saya punya utang.
Oh, punya hutang, berapa hutangnya? 500.000, masih kembali 2.300.000, wajib masih. Dikatakan mampu masih. Yang ketiga, hartanya lebih dari tempat tinggal yang layak baginya dan bagi orang yang wajib dinafkahi. Kembali lagi saya sehari 150.000, saya punya uang 3 juta, kembali 2,8 juta. Gimana? Wajib zakat fitrah. Sebentar dulu, saya ada tempat tinggal enggak? Oh, tempat tinggalnya ngekos harian. Ngekos harian. Oh, per hari ngekosnya berapa? Per hari ngekosnya 200.000. Berarti masih susuk banyak itu. Wajib masih zakat fitrah. Wajib masih zakat fitrah. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang. Di hari lebaran saya tidak punya uang. Sehari harus 150.000, uang tidak ada. Rumah ada 10 tapi rumahnya jual. Beb, saya tidak megang uang, beb, tidak ada uang saya. Mobil berapa? Mobil 7, jual 1. Jangan dijual, sewakan aja. Kan lebaran banyak yang nyewa nanti. Harganya turunkan sedikit. Kadang-kadang ngapus ya orang kadang-kadang ini. Beb, saya uang habis, beb. Padahal rumahnya 3. Sawahnya 7 hektar. Tidak megang uang, megang sawah tapi. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, sepi pasar, beb. Aduh, mesem saya kadang-kadang. Mau tanya lebih dalam takut saya. Iya. Sepi pasar. Nggih. Sepeda motornya berapa, Pak? Ada 4 sepeda motornya. Kok sepi pasarnya ini? Manusia nggih. Itulah manusia nggih. Itulah manusia. La ilaha illallah Rasulullah. Semoga saya panjenengan dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur nggih. Katanya Imamul Haddad, seandainya seseorang ini sampai ngomong gini, Bapak Ibu, sampai bilang gini, seandainya ada satu orang yang tertimpa musibah, yang musibah itu musibah terbesar, yang tidak ada orang tertimpa musibah seperti dirinya. Seandainya orang ini masih mau berpikir, mau menghitung nikmatnya Allah yang masih ada, dia tertimpa musibah terbesar, katakan. Tidak ada orang tertimpa musibah seperti dirinya, tapi dia masih mau berpikir, ngitung nikmat yang masih ada. Apa kata Ibnu Haddad? Pastilah dia akan sibuk menghitung nikmat yang masih ada daripada mengeluh. Tidak sempat ngeluh. Koreksi buat awak-awakan niki. Koreksi buat diri sendiri. Bukan mau jadi wasit, bukan mau jadi juri, tapi untuk spionase, melihat kepada diri sendiri. Maka ketika ada kelebihan dari makanan, pakaian, hutang dan rumah tempat tinggal ada lebih, maka dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kemudian siapa Bapak, Ibu, orang-orang yang wajib dinafkahi? Siapa orang yang wajib dinafkahi? Nomor 1, ya diri saya sendiri. Nomor 1 saya. Nomor 2, anak saya yang belum balik dan tidak punya harta. Anak saya yang belum balik dan tidak punya harta. Yang ketiga, anak yang sudah balik cuman secara fisik tidak mampu bekerja.
seperti sakit, nggih. Atau juga anak yang sibuk dengan sekolah, nggih. Yang dia tidak bisa bekerja karena dia sibuk sekolah. Nah, cuman nanti Bapak Ibu nggih, anak yang sudah balik itu panjenengan kalau ngeluarkan zakatnya ngasih tahu dulu. Ya, ngasih tahu dulu. Nah, zakatnya kamu Bapak yang ngeluarkan ya. Ya, Pak, gitu. Atau berasnya kasihkan sama dia. Ini buat kamu hadiah. Nah, nanti dia niat zakat, dia yang ngeluarkan. Kemudian orang yang wajib kita nafkahi, nggih, setelah anak yang belum balik ataupun anak yang sudah balik tapi tidak mampu bekerja seperti sakit. Yang ketiga, orang tua yang tidak mampu. Saya punya orang tua, mampu bekerja tidak mampu, sudah tua renta, tanggungannya kepada saya. Bapak Ibu perhatikan nggih, mari kita perhatikan nggih, orang tua saya panjenengan yang tidak bisa bekerja, maka kewajiban nafkahnya dibebankan kepada anak yang mampu. Kalau ada anaknya mampu tidak perhatian, dosa dia. Dosa dia. Kemudian siapa yang wajib saya nafkahi? Istri saya. Istri saya. Sehingga kewajiban saya berarti anak saya, orang tua saya yang tidak mau bekerja, dan istri saya. Walaupun istrinya duitnya banyak, tetap kewajiban zakat fitrah kepada suaminya. Dek, zakatmu kewajibanku, Dek. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Terus tidak lama istrinya ngasih uang 10 juta. Ini Mas hadiah. Oh, kesuwun, Dek, buat beli beras. Tidak apa-apa gitu. Seumpama. Zakat fitrah harus makanan pokok mayoritas penduduk daerah setempat. Maka orang Mandar makanan pokoknya adalah tahu wali apa? Nama? Beras. Ya, beras. Berapa ukurannya? Satu sok itu setelah dihitung oleh para ulama tadi, nggih. Ada yang mengatakan 2,5 itu cukup. Ada yang mengatakan kurang 2,7 atau 3 kilo. Kemudian penutup, misal Bapak Ibu nggih, semoga Allah berikan rezeki lancar, halal thayyiban bighairi hisab. Tanggungan saya tadi ada anak 4, istri, orang tua, pembantu. Total sama diri saya tanggungannya 8. Nggih? Tanggungannya 8. Katakan kalau diuangkan 500.000. Ambil gampangnya saja. 500.000 untuk beli beras. Saya mampunya untuk zakat 3 orang saja. Saya cuma mampu untuk 3 orang. Karena saya tidak punya uang. Mampunya untuk 3 orang saja. Gimana? Siapa yang didahulukan dalam keluarga saya? Siapa yang didahulukan? Pertama, saya dulu, zakatnya saya. Yang kedua, zakatnya istri. Yang ketiga, pembantu istri yang sukarela tanpa bayaran. Pembantunya istri yang tidak dibayar, yang ikut sama istri, ada di rumah. Zaman dulu banyak ini, nggih. Zaman dulu banyak. Zaman sekarang sudah hampir tidak ada, kecuali sedikit saja. Zaman dulu banyak, Bapak. Ini ikut sudah. Tidak ngomong bayaran sudah. Kenapa? Yang tinggalnya di situ sudah. Kalau tidak ada pembantu seperti ini, maka yang ketiga, anak yang belum balik. Jadi saya, istri saya, dan anak saya yang belum balik. Itu keluarkan dulu. Sisanya gimana?
ya nunggu sampai mampu nanti. Ternyata dapat sebulan, saya dapat rezeki, diganti, dikodok. Setelah bulan haji saya baru punya uang banyak, gimana? Ganti, dikodok. Saya beli beras, kemudian saya bagikan niat zakat fitrah, kodok yang dulu. Karena kemarin cuma mampu 3, masih utang 5. Jadi pertama diri sendiri, kemudian istri, kemudian anak yang belum balik, kemudian ayah yang tidak mampu. Jadi ayah dulu didudulkan, baru kemudian ibu yang tidak mampu, kemudian anak yang sudah balik yang tidak mampu bekerja secara fisik. Misal Bapak Ibu ya, misal saya punya kelebihan cuman untuk beras 1 kilo saja, mampunya saya zakat cuman untuk saya tok, untuk anak istri saya tidak mampu semisal, dan mampunya untuk saya diri saya saja bukan 3 kilo, 1 kilo saja. Gimana? Wajib tetap mengeluarkan 1 kilo, sisanya di hutang nanti kalau mampu dikeluarkan. Kapan mengeluarkan zakat? Kapan waktunya? InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang mau tanya kepada keterangan yang sudah disampaikan ini, monggo, mari tanya yang kita diskusi kepada yang sudah diterangkan dulu. Mari, monggo yang mau tanya. Kosong, tidak ada pertanyaan, tapi bisa dipahami nggih? Tidak ada satu. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatina fi dinina al-kutub wa dzakar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin bi karamatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.